semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Mary Alexandra Horas. Kali ini saya akan menjelaskan tutor umum UTS analisis struktur. Di tutor kali ini saya akan menjelaskan mengenai portal biasa di mana menghitung dan menggambar FPD, SFD, MBD, dan NFD-nya. Nah, untuk menggambar diagram-diagram tersebut, terlebih dahulu kita mencari tahu reaksi tumpuannya. Nah, sebelum itu kita gambarkan dulu asumsi arah reaksi tumpuan kita. Nah, di sini ada tumpuan A dan tumpuan C. Nah, tumpuan A ini merupakan tumpuan sendirol, di mana tumpuan sendirol ini hanya ada satu gaya yang bekerja, yaitu arah vertikal. Nah, di sini saya menamakan RA dan arahnya saya asumsikan ke atas. Kemudian di titik C ini merupakan tumpuan sendi. Tumpuan sendi ini hanya dua gaya yang bekerja, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, RCH ini saya asumsikan ke arah kiri, kemudian RCV ini saya asumsikan ke arah atas. Nah, untuk mencari nilai reaksi tumpuan, ada 3 persamaan yang bisa kita gunakan, yaitu sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Nah, sigma pertama kita cari terlebih dahulu nilai reaksi tumpuan yang paling mudah didapatkan, yaitu nilai RCH-nya. Nah, RCH-nya ini kita bisa menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat pada gambar struktur portalnya, gaya yang arahnya bekerja secara horizontal. Di sini ada 25 kN per meter. Arahnya ini ke kanan sehingga positif 25 dikali dengan bentangnya, yaitu 12. Kemudian ada RCH, arahnya ke kiri dikurangi dengan RCH sama dengan 0. Ke RCH-nya ini kita mendapatkan nilainya 300 kN. Karena di sini nilainya positif, sehingga asumsi kita benar, yaitu arahnya ke kiri. Kemudian kita mencari nilai RA dan RCV-nya. Di sini saya terlebih dahulu mencari nilai RA-nya dengan menggunakan persamaan sigma M sama dengan 0. Sigma MC sama dengan 0. Di sini saya asumsikan kalau searah jarum jam, nilainya itu positif. Nah, pertama kita lihat gambarnya. Di sini ada gaya sebesar RA. Arah ke titik C-nya ini searah sehingga positif RA dikali dengan jaraknya itu 10. Kemudian ada beban merata 25. Arah ke titik C-nya ini berlawanan sehingga negatif 25 dikali dengan bentangnya 12 dikali dengan jaraknya itu 6. Kemudian ada gaya sebesar 90, arah ke titik C-nya ini negatif 90 dikali dengan jaraknya 5 sama dengan 0, sehingga RA kita dapatkan 225 kN dan asumsi kita udah benar karena di sini nilainya positif, arahnya ke atas. Kemudian kita udah dapat RA dan RCH, sekarang kita mencari nilai RCV-nya. Nah, RCV ini kita bisa menggunakan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kita asumsikan kalau arahnya ke atas nilainya positif. Nah, kita lihat pada gambar gaya yang bekerja secara vertikal, yaitu ada RA. Nilai RA ini arahnya ke atas sehingga positif RA dikurangi dengan 90 ditambah dengan RCV. Nah, RA kita udah dapatkan 225 dikurangi dengan 90 tambah RCV sama dengan 0. Sehingga RCV ini kita dapatkan negatif 135 kN dan di sini nilainya negatif. Sehingga asumsi kita itu salah, bukan ke arah atas tapi ke arah bawah. Nah, untuk kita udah mendapatkan nilai reaksi tumpuan, sekarang kita mencari nilai momennya. Nah, untuk momen, kita perlu tahu nilai tanda positif dan negatifnya. Nah, untuk positif, jika arahnya ke titiknya itu ke atas, nilainya itu positif. Nah, jika arah ke titiknya itu ke bawah, nilainya ini negatif. Nah, kita tinjau untuk batang AB-nya. Nah, di batang AB-nya ini, kita mulai dari titik A. Titik A ini merupakan tumpuan sendirol, sehingga momen A-nya ini bernilai 0. Kemudian di titik B ini kita bisa tinjau
Momennya itu kita bisa tinjau dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita cari yang paling sedikit gaya yang bekerja. Nah, paling mudahnya itu dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu ada gaya yang bekerja sebesar 25 kN per meter. Ke titik B-nya, kita lihat arahnya terlebih dahulu. Arah ke titik B-nya ini ke bawah, sehingga negatif 25 dikali dengan bentangnya 12, kali dengan cara ke titik B-nya ini 6. Jadi dapatkan negatif 1800 kN meter. Ini dari kiri. Kemudian kita tinjau untuk batang BC-nya. Untuk momen B-nya, kita bisa tinjau juga dari kiri dan kanan. Tapi di sini saya mau cobanya dari kanan supaya teman-teman bisa tahu juga, supaya kita juga bisa membuktikan apakah dari kiri dan kanan itu nilainya sama atau tidak. Jika tidak sama, maka hitungan kita ada salah. Nah, kita coba dari kanan. Dari kanan ini ada gaya sebesar RCV. Arah ke titik B-nya ini positif, tapi RCV kita dapatkan negatif 135. Kemudian dikali dengan jaraknya 10, kemudian ada gaya sebesar 90, arah ke titik B-nya ini ke bawah sehingga dikurangi 90 kali 5. Ini didapatkan negatif 1800 kN. Hasilnya sama dari peninjauan kiri, sehingga sudah benar hitungan kita. Kemudian kita cari momen di titik D. Nah, di titik D ini kita bisa juga dari tinjau dari kiri, dari kanan maupun dari kiri. Nah, ini kita coba dari kanan karena lebih gaya yang bekerja itu sedikit, di mana ada RCV dan RCH. Nah, RCH ini ke titik D-nya ini jaraknya 0. Sedangkan RCV ini jaraknya itu 5. Tapi kita lihat arahnya itu ke titik D-nya ini ke atas, sehingga positif RCV yaitu positif, tapi RCV di sini nilainya negatif 135 dikali 5, sehingga didapatkan negatif 675 kN meter. Nah, kita coba membuktikan apakah dari kanan sama atau enggak. Nah, dari kanan ada RA ke titik D-nya itu positif 225 kali jaraknya itu 5. Kemudian ada beban rata 25, arah ke titik D-nya ini ke bawah, sehingga negatif 25 kali 12 dikali dengan 6. Dan hasilnya sama juga, yaitu minus 675 kN meter. Sehingga hitungan kita udah benar, udah oke. Nah, di titik C ini merupakan tumpuan sendi, sehingga nilai momen C-nya ini hasilnya 0. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan dan momen, kita bisa menggambarkan diagram FPD-nya. Nah, ingat ya teman-teman, untuk FPD ini setiap batang harus bernilai 0. Pertama kita gambar gayanya dulu, di mana kita gambar reaksi tumpuan dulu. Gaya reaksi tumpuan yang sudah kita dapatkan di titik A dan di titik C. Di titik A ada 225 kN arahnya ke atas, kemudian di titik C horizontalnya itu 300 kN arahnya ke kiri. Kemudian titik C ada juga gaya vertikal arahnya ke bawah itu sebesar 135 kN. Nah, kita mulai dari AB dulu. Di sini ada 225 kN arahnya ke atas. Sehingga untuk titik B ini arahnya kita kasih sebesar 225 kN arahnya berlawanan supaya untuk batang AB-nya ini bernilai 0 untuk arah vertikalnya. Kemudian kita lihat lagi arah horizontalnya apakah sudah 0 atau belum. Nah, di sini ada beban rata sebesar 25 dengan bentangnya 12 sehingga 300 kN arahnya ke kanan, sehingga di titik B ini kita kasih arahnya ke kiri sebesar 300 kN. Kemudian kita masuk ke batang BD-nya. Di sini di titik B-nya ini kita lihat arah horizontalnya itu 300 kN. Sehingga di titik B-nya ini kita kasih 300 kN arah horizontalnya itu ke kanan. Sehingga di titik D-nya ini kita kasih 300 kN arahnya ke kiri supaya untuk batang bedeng ini bernilai 0 untuk arah horizontal.
Kemudian kita gambar reaksi gayanya di batang BD untuk arah vertikal. Di sini ada titik B-nya pada batang AB ada 225 kN, sehingga titik B-nya ini kita kasih gaya sebesar 225 kN arahnya ke atas. Nah, di sini ada gaya sebesar 90, sehingga di titik D-nya ini kita kasih gaya sebesar 135 kN arahnya ke bawah untuk menutup 225 kN ini. Hingga batang BD ini bernilai 0. Kemudian kita masuk ke batang BC-nya. Nah, kita masuk ke arah, kita mulai untuk arah horizontal dulu. Di sini titik D-nya ada 300 kN, sehingga titik D-nya ini dikasih 300 kN. Sehingga batang DC untuk arah horizontal sudah 0 karena ada gaya reaksi tumpuan C arah horizontal yang nilainya 300 dan arahnya berlawanan. Begitupun juga untuk yang D, di sini ada 130 kN, sehingga titik D untuk batang DC arahnya ke atas 130 kN. Nah, kita untuk penggambaran gayanya untuk di FBD sudah selesai, kemudian masuk ke penggambaran momennya. Nah, di momen, nilai MA-nya ini 0, berarti tidak ada penggambaran momen. Kemudian di momen B ini, nilainya negatif 1800. Ingat ya teman-teman, negatif 1800 otomatis arahnya itu ke bawah. Berarti penggambarannya gini, 1800 kN. Begitupun juga momen B di batang BC, itu negatif 1800, sehingga arahnya ke bawah. Nah, kemudian di titik momen D-nya ini, nilainya juga negatif 675. Negatif berarti arahnya ke bawah. Di sini juga ke bawah. MC-nya 0. Nah, begitu untuk penggambaran FBD. Masuk ke penggambaran SFD-nya. Nah, dari penggambaran FBD-nya, kita bisa menggambarkan diagram SFD-nya. Nah, untuk diagram SFD ini merupakan susunan gaya yang tegak lurus terhadap batangnya. Jadi kita lihat gaya yang tegak lurus terhadap batangnya. Nah, kita mulai dari AB dulu. Nah, di batang AB ada gaya beban ratanya yang tegak lurus. Nah, ingat ya teman-teman, untuk penggambaran SFD itu di beban merata, gayanya garis lurusnya itu miring. Garis miring. Jadi dari titik A ke B itu garis miring. Nilainya ke bawah sehingga negatif 300. Ini penggambarannya ke A ke sini 300, kemudian naik ke bawah. Naik ke atas karena di titik B ada gaya sebesar 300, sehingga di sini 0. Kemudian kita masuk ke penggambaran batang BC-nya. Di batang BC-nya ada gaya sebesar 225, naik ke atas, kemudian turun di titik D-nya, turun sebesar 90, sehingga turun menjadi 135 kilonewton. Kemudian terus ke titik C-nya ternyata turun ke bawah sebesar 135 kilonewton, sehingga di sini sudah 0. Untuk penggambaran SFD-nya sudah selesai. Oh iya, teman-teman ingat juga untuk penggambaran positif negatifnya, kalau misalnya penggambarannya berada di bawah batang, berarti nilainya negatif. Kalau berada di atas batang, berarti nilainya positif. Kemudian kita masuk ke penggambaran diagram BMD-nya. Nah, penggambaran BMD ini adalah susunan momennya. Susunan gaya momennya. Nah, susunan gaya momen pada batang AB itu 1800. Ini negatif 1800. Berarti naik. Oke, untuk penggambaran BMD, kalau misalnya nilainya negatif momennya, berarti momennya itu berada di atas batang. Kalau misalnya positif berarti penggambarannya berada di bawah batang. Nah, negatif berarti naik ke atas 1800. Kita kasih titik terlebih dahulu. Di momen A-nya 0 berarti kita gambar garisnya itu parabola karena beban merata. Ini gambar parabola. Nah, sudah kemudian masuk ke penggambaran batang BC-nya. Batang BC-nya ini 1800.
ke arah bawah sehingga negatif naik ke atas 1800 km. Kemudian di D-nya ini ada momen sebesar 675. Minus 675 karena arahnya ke bawah. Jadi di atas juga penggambarannya. Di sini 675. Tarik lurus, kemudian MC-nya ini 0. Lurus. Sudah selesai. Begitu untuk penggambaran BMD, kemudian masuk ke penggambaran diagram NFD-nya. Nah, untuk NFD ini merupakan susunan gaya yang sejajar dengan batangnya. Nah, kita lihat di penggambaran FBD-nya ini yang sejajar itu dengan gaya batangnya, yang sejajar dengan batangnya itu ada 225 dan 300. Nah, 225 ini saling di batang AB ini, gayanya ini saling menekan sehingga nilainya negatif. Begitupun juga untuk yang 300 di batang BC-nya. Sehingga nilainya negatif pula. Untuk jika gayanya saling menarik berarti nilainya positif. Kayak ini ya untuk penandaannya. Nah, sehingga kita masuk ke penggambarannya. Untuk batang AB nilainya negatif, itu 225 berarti di bawah batang. Kemudian untuk penggambaran BC-nya ini nilainya negatif juga, berada di bawah batang 300 kN. Begitu untuk soal portal biasa, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang pada tutorial umum semester ganjil mata kuliah analisis struktur. Di sini saya, Brian BS, akan menjelaskan tentang portal 3 sendi. Di sini saya mengambil soal dari buku Kasimali dengan bentuk seperti ini. Di sini kita tahu ada sendi dalam atau internal hing di titik D, beban merata 30 kN per meter, beban terpusat 135 kN pada titik C, dan juga dimensi yang telah diketahui di soal. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengasumsikan support reaction atau reaksi tumpuan. Di sini RAY atau support reaksi A yang bergerak pada sumbu vertikal, saya asumsikan ke atas. Seperti ini. Yang RAX saya asumsikan ke kiri. RBX saya asumsikan juga ke kiri, dan RBY saya asumsikan ke atas. Seperti ini. Jadi untuk asumsinya sendiri itu sebenarnya teman-teman bisa memilih hal lain. Misalkan apabila teman-teman ingin RAX-nya ke kanan, itu juga diperbolehkan. Jadi asumsinya itu kembali ke pengerjaan soal sendiri-sendiri. Di sini saya mengasumsikan RAX dan RBX ke kiri, dan RAY, RBY saya asumsikan ke atas. Lalu kita mulai bisa menghitung reaksi tumpuan. Di sini saya memulai dengan sigma MA sama dengan 0. Saya mengasumsikan momen yang bergerak pada arah jarum jam atau searah jarum jam itu nilainya positif. Sebagai contoh, di sini kita mulai dari RBY. Yang kita tahu RBY kenapa 10? 10 didapat dari jaraknya. Jaraknya 10, 5 tambah 5 sama dengan 10. Lalu dengan gaya ke atas, seperti ini, dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, dia negatif nilainya. Beda dengan RBY, 135 kN di sini, yang berjarak 6,5 meter dari titik A, memiliki gaya yang atau momen yang searah jarum jam. Oleh karena itu, dia positif. Kita lanjutkan untuk beban merata. Apabila menghitung beban merata, teman-teman menghitung terlebih dahulu besarnya berapa. Di sini kilonewton per meter, kita kalikan 10 meter, yaitu bentang atau panjang dari beban meratanya sendiri, yaitu 10, 5 tambah 5, dan pusatnya tetap pada tengah-tengahnya, atau setengah dikali 10. Dan arahnya sendiri dia salah jarum jam. Oleh karena itu dia positif. Lalu kita hitung dan kita kalkulasikan, kita mendapat RBY sebesar 237,75 kN dengan hasil positif. Artinya asumsi kita benar, RBY yang kita asumsikan ke atas itu sudah benar. Yang kedua, kita bisa menghitung MP sama dengan 0 dengan cara yang sama dan asumsi yang sama. Saya mendapatkan nilai 62,25 kN. Di sini RAY dikalikan 10, karena RAY sendiri bergerak searah jarum jam,
lalu 30 kN di sini bergerak melawan arah jarum jam, dan juga 135 kN di sini bergerak searah jarum jam. Kita dapatkan nilai dik. Untuk menghitung sisanya, kita masih memiliki RAX dan RBX. Untuk menghitung dan mengkalkulasikan hasil dari support reaction tersebut atau reaksi tumpuan tersebut, kita membutuhkan asumsi lagi. Di sini, saya meninjau portal menjadi dua bagian. Karena portal tetap pada titik D, saya meninjau dua tinjauan, yaitu tinjau kiri dan tinjau kanan. Tinjau kiri adalah bagian dari A, C, D. Dan tinjau kanan adalah bagian dari D, E, F. Di sini, nilai dari momen D itu kita bisa hitung dari tinjau kiri dan tinjau kanan. Dan sigma MD, baik yang tinjau kiri dan tinjau kanan, itu harus 0. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan nilai RAX dan RBX. Mari kita mulai dari asumsi ini berikut. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan ini. Apabila kita meninjau satu bagian struktur dari kiri, gaya yang bergerak searah jarum jam nilainya positif. Dan yang berlawanan arah nilai negatif. Sebaliknya, apabila kita meninjau suatu struktur dari kanan, gaya atau momen yang bergerak berlawanan arah jarum jam nilainya akan positif. Dan yang searah jarum jam akan negatif. Di sini kita mulai dengan tinjau kiri. Oleh karena itu, 30 dikali 5 dikali 2,5. Ini adalah sisa dari beban rata yang kita ambil dari tinjau kiri. Tanya adalah 5 meter. Tengah-tengahnya adalah 2,5 meter. Oleh karena itu, di sini kita pakai 5 dan 2,5. Di sini, dari MD, mereka bergerak atau momennya itu berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu dia negatif. RAX dia akan menghasilkan momen positif karena dia bergerak atau momennya searah jarum jam, dan begitu pula dengan RAY. Kita sudah mendapatkan nilai RAY sebelumnya, kita bisa masukkan ke input, kita kalkulasikan, kita akan dapat nilai RAX, yaitu 9,81 dengan asumsi kita benar karena nilai positif. Oleh karena itu RAX bergeraknya ke kiri. Untuk MD tinjau kanan, di sini kita meninjau strukturnya dari kanan. Kita ambil contoh lagi, di sini sisanya juga 5 meter kan. Kita hitung 5 meternya saja. Lalu untuk arah momennya sendiri, pusatnya dari sini, anggap saja ini 2,5 meternya, ternyata dia bergerak searah jarum jam juga. Tetapi karena kita meninjau dia dari kanan, searah jarum jam akan menghasilkan dia negatif. Asumsi kita di sini. Searah jarum jam dia akan negatif. Sebaliknya untuk RBY, ditinjau dari D, dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Oleh karena itu dia nilainya positif. Dan sisanya untuk RBX, karena dia juga akan menghasilkan gaya atau momen yang searah dengan jarum jam, dia akan bernilai negatif. Apabila kita kalkulasikan, teman-teman akan mendapatkan hasil untuk RBX adalah 125,19 kN. Hasilnya positif berarti asumsi kita benar. Lalu jangan lupa untuk mengecek atau kontrol dari sigma FY dan sigma FX sendiri harus sama dengan 0. Apabila sudah 0, berarti perhitungan kita sebelumnya sudah benar. Kuncinya adalah teman-teman harus hati-hati dalam mengerjakan tinjauan. Ingat, jika tinjau kiri suatu struktur, gaya atau momen yang searah dengan jarum jam, dia akan positif. Yang berlawan arah dengan negatif. Apabila tinjau kanan, gaya yang berlawanan arah dengan jarum jam, dia akan positif. Sebaliknya, untuk yang searah jarum jam, dia akan negatif. Dengan contoh yang telah saya contohkan tadi, untuk contohnya adalah dari momen yang ada di sini. Dia searah jarum jam,
Tapi karena dia tidak dari kanan, maka dia akan negatif. Teman-teman harus hati-hati di situ. Mari kita menghitung momennya. Di sini MA pasti nilainya 0. Teman-teman sudah tahu kan hal itu. Lalu untuk MC, kita bisa meninjau dari dua bagian lagi, yaitu bagian kiri maupun bagian kanan. Di sini saya mencoba meninjau dari bagian kiri. Apabila saya meninjau dari bagian kiri dari poin C, bagian tinjau kirinya adalah batang ini. Apabila tinjauan kanan, ternyata tinjauan kanan, tinjauannya adalah frame ini. Oh, saya mungkin gambarkan gini saja. Ini adalah tinjauan kanan titik C. Teman-teman harus hati-hati di situ. Di sini kita mungkin ambil yang paling mudah saja, yaitu tinjauan kiri. Hati-hati dalam tinjauan kiri, asumsinya selalu sama, kita menggunakan asumsi yang sama. Tinjauan kiri berarti kita punya RAX dengan dia searah jarum jam. Oleh karena itu, nilainya positif. Ingat, kiri, searah jarum jam dia positif. Lalu untuk tinjauan kanan, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Namun dalam pekerjaan, saya menggunakan AC karena lebih mudah dan lebih sedikit pengaruhnya dibandingkan dengan tinjauan kanan. Apabila tinjauan kanan, teman-teman harus memperhatikan ban merata, lalu FBX dan juga FBY sendiri. Apabila dalam tinjau kiri, teman-teman hanya memperhatikan RAX. RAY tidak terpengaruh karena dia sejajar dengan batang AC, dan 135 kilonewton tidak berpengaruh karena dia terletak di titik C-nya sendiri. Oke, lalu MD, momen pada sendi dalam pasti nilainya 0. Itulah perbedaan yang paling mendasar dalam portal 3 sendi. Apabila kita punya sendi dalam di titik D, momennya pasti 0. Lalu kita punya ME juga dengan metode yang sama, karena dia terletak di pojok dalam suatu beban merata, kita bisa asumsikan dia dalam dua tinjauan. Di sini ada tinjauan kanan dan tinjauan kiri. Tinjauan kanannya adalah member atau batang EP. Tinjauan kanannya. Tapi untuk tinjauan kiri, dia adalah member atau batang sebagian section dari AC. Di sini saya menggunakan tinjauan kanan karena jelas pengaruhnya lebih sedikit, yaitu hanya RBX. Dan dia pengaruhnya adalah, teman-teman bisa tahu, nah, salah jarum jam. Oleh karena itu dia negatif. Asumsi yang tadi kita tetap pakai. Salah jarum jam, oleh karena itu dia akan negatif. Kalau tinjau kiri, teman-teman harus memperhatikan RAY, RAX 135 kN, dan juga beban meratanya sendiri. Dibandingkan dengan tinjau kanan, tinjau kiri jauh lebih banyak pengaruhnya. Oleh karena itu, saya menggunakan tinjau kanan, yaitu hanya dari RBX sendiri yang salah jarum jam. Dan value-nya atau nilainya negatif. Kita dapatkan momen E di sini. Dan untuk MB, karena dia terletak pada bawah atau sendi yang roller ini tadi, sendi yang B, karena B adalah sendi ini, dia akan menghasilkan nilai 0 juga. Jadi untuk momen di sini, ujungnya pada A dan B pasti 0. Jadi kita perlu menghitung C, D, dan E. Lalu kita bisa menggambar dari FBD-nya sendiri. Yang warna biru adalah reaksi tumpuan. Yang warna merah adalah internal forces atau gaya dalam. Sebagai contoh, di sini kita punya 62,25 sebagai support reaction-nya atau reaksi tumpuan. Maka untuk stabilitas atau equilibrium harus ada reaksi dalam atau internal forces besar 62,25 dengan gaya ke bawah
Dan juga di sini kita perhatikan dia ada 9,81. Lalu tarik lurus ke sini, ternyata dia ada 135 kilonewton. Berarti dia akan menghasilkan gaya total sebesar 125,19 tapi ke kanan. Dapatkan dari 9,81 dikurangin 135. Karena besar yang ke kanan, pasti sisa gayanya akan ke kanan. Seperti 125 tadi. Untuk stabilitas, gaya dalamnya atau internal forces-nya harus ke kiri. Itu yang perlu teman perhatikan. Lalu, untuk stabilitas juga, karena dia ada gaya ke bawah, untuk struktur yang di atasnya atau bagian yang di atasnya, dia harus ada lawannya juga, yaitu ke atas. Begitupun dengan yang 125,19, dia juga ada lawannya. Dengan perhitungan yang sama, kita akan mudah mendapatkan yang ini. Karena dia tidak ada faktor lain. Tapi untuk yang arah vertikal, dia ada faktor dari 30 kN sepanjang 5 meter. Maka 62,25 ke atas ini tadi, dikurangi 5 dikali 30, hasilnya adalah 87,75. Tapi ke bawah, karena gaya yang ke bawah lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan gaya pelawan atau internal forces atau gaya dalam sebesar 87,75 kN dengan arah ke atas untuk menciptakan equilibrium atau stabilan. Di sini untuk lawannya sendiri karena dia ada gaya ke atas, berarti untuk member di sebelahnya dia pasti ke bawah. Begitupun dengan yang 125,19. Ya karena ini ke kiri, berarti ini ke kanan. Dengan perhitungan yang sama, karena dia ada 87,75 kN ke bawah, lalu dikurangin juga dengan 30 kN sepanjang 5 meter, maka akan ada gaya ke bawah sebesar 237,75 di sini. Dapatkan dari 87,75, negatif ya, karena di bawah, dikurangi 30 dikali 5. Dia ada gaya ke bawah, 237,75. Dengan alasan yang sama, oleh karena itu dibutuhkan gaya dalam ke atas untuk melawan gaya dalam ini. Yaitu sebesar 237,75 dengan nilai positif atau ke atas tadi. Untuk pelawannya juga, untuk bagian sisanya itu sama, berarti 237,75 ke bawah, lalu 125,19 berarti ke kanan. Lalu kita cek apakah sudah benar itu dari sisanya. Nah, ternyata dia saling melawan. Berarti FBD kita untuk yang gaya dalam atau internal forces-nya sudah benar. Teman-teman bisa mengeceknya dari situ. Jadi selalu urut dari sini ke sini ke sini. Pengerjaannya urut. Jangan dari sini lalu ke sini, nanti akan menciptakan kesulitan sendiri dalam pengecekan apakah sudah benar atau salah. Jadi selalu dilihat dari support reaction yang paling ujung, lalu ditarik apakah ada gaya luar atau beban luar sebesar ini misalkan atau 30 kN yang akan mempengaruhi gaya dalamnya sendiri atau support reaction-nya sendiri, lalu baru diseimbangkan. Untuk momennya sendiri, itu teman-teman bisa melihat dari hasilnya yang kita dapat sebelumnya. Untuk momen, kita perlu melihat suatu struktur dari dalam. Kita meninjaunya dari sini. Jadi, nah, dalam sini, lalu yang untuk bagian atas ini kita lihat dari sini, untuk yang bagian ini kita lihat dari sini. Contoh, karena kita lihat member AC dari sini, berarti kita putar saja akan menjadikan ini. Contoh saja, ini A, saya tidak menggambar hingnya atau sendinya, dan ini C. Kita lihat dari sini, jadi teman-teman putar 90 derajat searah jarum jam. Lalu, titik C ini terletak di kanan. Lalu kita dapatkan
63,765 dengan hasil positif. Artinya apa? Nah, artinya adalah ini yang kita pakai. Arahnya adalah ini. Jadi dia punya gaya 63,765. Kita balik putar lagi 90 derajat, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang di sini, kita lihat dulu. Untuk sendi D, dia nggak punya momennya. Yang punya momen hanya C dan E. Di sini dia momennya 0. Kalau kita lihat dari C-nya sendiri di sini, kita punya gaya 63,765. Karena hasilnya positif tadi ya, dia adalah bagian kiri, berarti dia harus, nah, salah jarum jam. Seperti ini. Yang di sini, 831, negatif hasilnya. Dia bagian kanan. Nah, bagian kanan hasilnya negatif. Berarti kita pakai yang ini. Nah, oleh karena itu dia ke sini. Jadi tinjauan tadi, teori ini kita pakai juga untuk menggambarkan FBD. Jadi positif negatifnya itu kita juga lihat dari sini. Dengan tinjauan kita melihat struktur dari dalam. Untuk yang CD dan DE, saya rasa itu mudah karena dia berada horizontal. Tapi untuk yang AC dan EB, teman-teman perlu perhatikan lebih karena dia vertikal seperti ini. Jadi tinjauannya atau pemutarannya itu perlu hati-hati. Nah, untuk EB, karena kita tinjau dari dalam seperti ini, putarnya kita tidak 90 derajat arah jarum jam, tapi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga kita melihatnya seperti ini. Misalkan ini E, dan ini adalah B. Nah, E, dia terletak pada kiri. Teman-teman hati-hati, jadi kalau mutarnya ke kanan, justru kalau ke kanan B-nya akan terletak di kiri. Padahal kita perlu melihat struktur dari dalam. Ini adalah kuncinya. Kita lihat struktur dari dalam. Ibaratkan teman-teman di sini. Lihat struktur dari dalam. Matanya kan melihat E, dia akan strukturnya seperti ini. Jadi itu konsennya. Kalau teman-teman lihat dari luar, justru B yang terletak di kiri. Oleh karena itu, hati-hatinya adalah di situ. Tinjauannya kita melihat struktur dari dalam. Dari dalam suatu strukturnya sendiri. Jadi E-nya ini dia terletak di kiri, bukan di kanan. Sama dengan yang tadi, kita coba gambar. C, kalau kita lihat dari sini, dia terletak di kanan. Tapi kalau teman-teman lihat dari luar, C-nya bahkan lihat di kiri. Itu perlu hati-hatinya di situ. Tinjauannya dari dalam. Oleh karena itu, kita punya rotasi sebesar 390 derajat dengan arah berlawanan jarum jam. Kita dapatkan ini. Lihat tinjauannya. Tinjauannya tuh cukup risky bagi saya. Cukup tricky juga. Jadi tinjau dari dalam. Sehingga ini bukan yang benar ya. Yang benar adalah yang ini. Karena lihat tinjau dari dalam. E terletak pada kiri suatu struktur dan ME nilainya negatif. Nah, kita lihat kembali. Kalau dia kiri dan dia negatif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Kalau teman-teman muter lagi, nah dia akan hasilnya seperti ini. Atau seperti inilah kalau teman-teman sama saja. Dengan nilainya 813,735. Kuncinya adalah perputarannya atau tinjauannya. Dari dalam itu yang benar, bukan dari luar. Apalagi dalam luar. Jadi nanti akan menghasilkan inkonsistensi. Tinjauannya dari dalam suatu struktur, bukan dari luar, untuk menggambar momen. Tinggal tulis saja hasil perhitungan kita tadi, kita dapatkan FBD. FBD ini akan memudahkan teman-teman menggambar SFD. Di sini kita punya 981 dengan arah ke kiri. Nah, kita tinjau dari dalam. Karena dia ke sini arahnya.
Sorry. Kalau lihat dari sini. Nah, kalau kita putar lagi, kita gambar lagi. Berarti kan A-nya tetap di sini. Dia tetap di sini. Dia kan bergerak seperti ini. Mungkin saya akan usahakan yang lebih lurus. Nah, dalam aturan SFD kita tahu apabila dia berada di atas, berarti nilai positif. Oleh karena itu, dia seperti ini. Lalu dia juga bergerak 981 sampai sini. Lalu dia sambungkan sampai sini. Kalau kita lanjut saja terlebih dahulu, kita abaikan dulu yang CE. Kita fokus dulu ke AC dan EB. Teman-teman tahu di sini ada external load atau beban luar, beban eksternal sebesar 135. Berarti gaya kita yang 981 di sini, 9,81 dilawan oleh 135. Berarti 9,81 dikurangin 135, hasilnya adalah ini, atau 25,19. Karena dia lebih besar yang ke kanan, berarti dia akan menerus ke kanan. Oleh karena itu, kita dapatkan nilai ini. Jadi ini adalah sisa dari 9,81 terkena beban 135, maka diteruskan ke sini 125,19. Lalu kita tarik ke bawah, ada reaksi tumpuan. Teman-teman ingat punya reaksi tumpuan kan tadi dengan arahnya ke kiri, oleh karena itu dia akan menyentuh kembalikannya. Kita tinjau dari dalam juga. Berarti kan dia seperti ini. E, B, kena gaya dari kanan ya. Nah, dia kan ke atas. Oleh karena itu dia juga nilainya positif. Untuk gambarannya untuk SFD. Lalu yang member atau batang CE atau section CE, teman-teman lihat dari sini. Di sini ada gaya tumpuan 62,25, teruskan ke atas, set, maka ada 62,25 di sini. Lalu ada beban rata 30 kN per meter. Dia akan turun sampai 237,75 ini tadi. Nah, sini lalu ada gaya pelawan dari sini tadi 237,75 ke atas, yang ini tadi. Sorry. Yang 237,75 ini tadi saya lihat aja mungkin mudah. Nah, makanya dia menyentuh sini lagi. Jadi ini dia dapat dari sini, dari reaksi tumpuannya, lalu dia turun merata 62,25 dikurangin 30 kali 10 dapat hasil sekian. Lalu ada gaya pelawan dari sini tadi ke atas. Oleh karena itu dia menyentuh 0 lagi. Lalu selaturan yang di atas positif dan yang di bawah negatif. Ternyata setelah kita gambar SFD-nya, kita tahu kalau SFD menyentuh sumbu atau strukturnya. Atau dikatakan SFD menghasilkan nilai 0. Apabila SFD-nya adalah 0 atau kita menyentuh 0 di sini, dia akan menghasilkan momen maksimum. Sehingga kita perlu hitung X-nya seperti apa. Nah, mencari X, kita menuju segitiga SFD. Segitiga ini, teman-teman. Nah, tinjau segitiga ini, 62,25 dikurangi 30 kali X. 30 ini beban ratanya. X-nya ini yang kita mau cari, sama dengan 0. Karena, kenapa seperti demikian? Karena, gara-gara beban rata 30 kN sepanjang X, 6,25 ini jadi 0. Oleh karena itu dia seperti ini.
kita dapatkan X sama dengan 2,075 meter. Jadi gampangannya seperti ini. Nah, ada 62,25. Lalu nih X, sepanjang X, dia ada gaya turun. Dia turun lagi, turun lagi. Ini 30 kali X. 30X. Hasilnya 0. Ini titik, katakanlah ini 0. Nah, oleh karena itu 62,25 dikurangin 30X sama dengan kita dapatkan nilai. Lalu dengan mencari momen maksimumnya, kita sama, kita meninjau tinjauan kiri atau kanan. Di sini saya meninjau kiri, karena kanan lebih panjang kan. Saya tinjau kiri, bagian berarti ininya. Nah, tinjauan kiri menghasilkan negatif 30 dikali X dikali setengah X. Ini adalah bawaan ratanya. Saya contohkan saja salah satu. Nah, dia akan gerak berlawanan arah jarum jam. Dia negatif di sini. Era X dia tadi ke kanan, ke kiri, sorry. Ke kiri, tinjau dari X, dia akan bergerak searah jarum jam. Untuk yang RAY, sorry, untuk yang RAY, dia ke atas kan gaya tadi, sepanjang X, ini kan misalnya X nih, panjangnya. Dia akan menghasilkan atau momen yang searah jarum jam. That's why di sini dia positif. Kita hitung, kita dapatkan nilai 128,35 km. Kalau teman-teman meninjau sebelah kanan dari X, yaitu bagian ini, teman-teman bisa coba sendiri, itu hasilnya pasti sama. Jadi apabila tinjau dari kanan, hasilnya pasti sama, yaitu 128,35 kilo Newton. Lalu kita gambar SFD-nya. Di sini kita gambar dari A dulu. A, momen A adalah 0, momen di C pada batang AC, dia kan ada 63,765. Tarik saja. Karena dia tidak ada beban merata di sini, langsung tarik secara linear. Set di sini. Lalu di sini kita juga punya 63,75 dengan hasil positif. Kita tarik ke bawah. Ini tinjauannya sudah CDE ya. Tarik bawah begini. Lalu beban maksimumnya pada X 18,35 set. Lalu di D dia 0, berarti dia naik lagi. Ini curvature ya atau parabola. Lalu dia ada hasil negatif 813,75, berarti dia curvature gini juga. Nah, tarik ke bawah. Lalu sisanya pada E, dia juga punya 813,75 negatif. Negatif berarti dia di atas. Tinjauannya, lihat teman-teman tinjauannya. Tinjauannya kalau EB seperti ini. Nah, yang di arah atas ini, dia negatif. Kalau yang bawah ini, dia positif. Lihat di situ. Jadi gambarnya kalau negatif bukan di sini. Bukan di area ini. Tapi di area, bukan pada area ini, tapi area yang sini. Seperti ini. Nah, kalau dia ini EB, area yang atas berarti negatif, bawah berarti positif. Dia ada negatif 813,75, berarti dia negatif, atas ini, dan MB-nya sama dengan tarik ke bawah. Nah, terakhir, kita bisa menggunakan NFD. NFD-nya terdapat dari FBD tadi. Kita punya tekanan di sini. Di A dia ada gaya ke atas, di C ada gaya ke bawah, berarti membernya ditekan. Atau kalau teman-teman mau lihat dari sisi yang lebih mudah dilihat, tekan ini. Tekan ini A, C,
ditekan. Atau kompresi ya. Kompresi, ditekan. Oleh karena itu, dia negatif di sini. Sebesar 62,25. Untuk yang batang bagian CDE, maksud saya bagian CDE, kita lihat everything-nya, dia juga ditekan. Nah, makanya dia ditekan sebesar 125,19. Dan terakhir, pada batang EB, dia juga ditekan 237,75. Oleh karena itu, dia juga negatif. Ingat tinjauan kita dalam. Nah, jadi posisinya sudah benar nih. NFD yang di bawah satu struktur atau katakan beam atau balok, pada yang bawah ini kalau ada NFC seperti ini, dia akan negatif. Ini A, ini B, ini C, lalu D yang di sini ya ada internal hinge atau sendi dalam, dan E di sini. Jadi begitu penjelasan dari saya mengenai portal 3 sendi. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dalam menyiapkan ujian tengah semester bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa belajar dan harus semangat. Terima kasih.